Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas lapangan kami, yaitu penyusunan laporan anggaran komprehensif pada usaha sayur bakery yang beranggotakan saya sendiri sebagai Tania Novira Madani dan rekan saya Fioza Marsalia dan Auliana Vita. Nah, pada perusahaan sayur bakery ini, kondisi pada saat ini itu Sayur Bakery merupakan usaha manufaktur yang secara terus-menerus berproduksi setiap harinya. Usaha ini mempunyai jenis roti, yaitu roti coklat susu, roti serikaya, roti mentega, dan roti kelapa. Nah, jenis roti ini menjadi ikon pada usaha Sayur Bakery. Bakery ini adalah roti kelapa dan roti coklat susu. Untuk daerah pemasarannya yaitu Pasaman, Bukit Tinggi, dan Solo. Dan usaha ini memproduksi roti kurang lebih dari 4.400 unit per harinya. Dalam pembelian bahan baku usaha ini, pembeli ketika bahan baku habis dan langsung membelinya secara tunai sebanyak 2 kali dalam seminggu dari pemasok yang datang ke pabrik. Nah, produksi ini dilakukan selama 6 hari, setiap minggunya itu hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul jam 6 sampai jam 5. Dan hari Minggu itu waktu liburnya. Nah, asumsi dalam sebulan itu ada 30 hari, maka dalam sebulan produksi sebanyak 26 kali. Aset yang dimiliki perusahaan pada saat ini ada 6 unit mobil, 2 unit oven gas, 1 unit mesin press, 3 unit mesin pengaduk, 1 unit mesin pembagi, 1 unit mesin penggiling. Nah, Sayur Bakery ini memiliki 15 orang karyawan yang membantu dalam kegiatan operasionalnya. Selanjutnya itu ada data keuangan, itu data penjualan, di mana dia ada coklat susu, serikaya, mentega mises, dan kelapa. Nah, itu terdiri dari 3 tahun belakangan, itu ada 2020, 2021, dan 2022. Dan bisa dilihat pada yang kami tampilkan untuk jumlah unit yang diproduksi untuk setiap bulannya. Lanjut. Nah, ini untuk pada data penjualan di bulan 2023, di mana sekarang udah di bulan September, itu dari bulan Januari sampai September. Pada roti coklat susu di bulan Januari itu ada 31.250 unit, dan roti serikaya 30.850 unit, roti mentega mises ada 31.150 unit, roti kelapa ada 31.550 unit, dan totalnya itu ada setiap bulan Januari itu ada 124.800. Nah, dan untuk bulan Februari itu totalnya semuanya itu ada 124.805. Yang bulan Maret itu ada 125.105. Yang bulan keempat itu ada 124.650. Yang bulan Mei itu ada 124.765. Yang bulan ke-6 itu ada 125.130, dan bulan Juli 125.225. Di bulan Agustus itu ada 125.108 unit, dan di bulan September itu ada 125.575 unit. Nah, di mana setiap produk itu mempunyai proporsi penjualan itu ada roti coklat susu sebanyak 25%, roti serikaya ada 15%, dan roti mentega mises itu ada 10%, dan roti kelapa itu ada 50%, jadi totalnya itu ada 100%. Nah, ketika produk dijual di daerah Pasaman, Bukit Tinggi, Solo, dan untuk proporsinya masing-masing itu mempunyai seperti kayak roti coklat susu itu ada 15% di Pasaman, roti serikaya itu di Pasaman 50%, roti mentega mises itu ada 40% di Pasaman, roti kelapa itu ada 25% di Pasaman, dan di Bukit Tinggi roti coklat susu 60%, roti serikaya 30%, roti mentega mises itu ada 25%, roti kelapa itu ada 50%. Dan di Solo itu ada roti coklat susu 25%, roti serikaya 20%, roti mentega mises itu ada 35%,
roti kelapa itu ada 25%, dan total semua itu ada 100%. Nah, berdasarkan tabel data yang kami perlihatkan, itu ada harga jual pada produk masing-masing. Itu harga untuk satu roti itu adalah 1.500 per bungkus. Hanya langsung saya ke jawaban yang penjualan. Selanjutnya itu ada anggaran penjualan. Yang pertama pada roti coklat susu itu forecast penjualannya pada tahun 2020 penjualannya sebanyak 350.810, di mana X-nya -1, X pangkat 2-nya 1, dan X-nya itu minus 350.810 didapat dari 350 850 dikali -1. Untuk tahun 2021 jalan yang sama itu 355.980.000 rupiah dikali 0 didapat X-nya itu juga 0. Dan tahun 2022 penjualan itu 356.150 dan X-nya 1, X pangkat 2, X pangkat 2-nya 1, dan X-nya dapat 356.150, dan total pada penjualan itu 1.062.940 unit, dan X-nya itu sebanyak 5.340. Dan lanjut untuk mencari A itu 1.062.940 itu dibagi 3 karena itu diambil dari tahun 2021 yang setelah 0, yang dari setelah 0 1, 2, 3 dan untuk tahun 2003 itu yang ketiganya dapat 354.313 dan B-nya 5.340 dibagi 2 dapat 22.670. Dan masukkan ke dalam rumus itu Y sama dengan A tambah BX pangkat 2 sama dengan 354.313 ditambah 2.670 kali 2 sama dengan 359.653. Dan untuk penjualan per bulannya itu ada 29.971. Dan untuk roti Srikaya itu tahun 2020 X-nya minus 345.200, 2022 itu X-nya 345.600, dan totalnya pada penjualan itu ada 1.036.030 dan X-nya itu 400. Dan untuk itu mencari yang A, B, dan dalam masukkan ke Y sama dengan A tambah BX maka 2 itu sama. Itu jadi penjualan per bulan itu terdapat 28.812. Lanjut pada roti Mentega Meses itu ada penjualan per bulannya itu ada 25.182 dan roti kelapa itu 31.196. Dan setelah membuat forecast penjualan, lanjut kita masukkan ke dalam anggaran penjualan, yaitu yang pertama itu roti coklat susu. Pada bulan Januari itu 29.971, produknya 29.971, di mana kita kalikan 25%, kan setiap per produk itu ada proporsinya. Jadi roti coklat susu itu proporsinya itu 25%. Jadi sehingga jumlah di bulan Januari itu ada 7.493 dan harganya 1.500 dan totalnya itu 11.239.167. Dan untuk unit bulan Januari sampai Desember itu sama dan totalnya menjadi 134.870.000 rupiah. Dan roti Srikaya itu pada bulan Januari sampai Desember itu jumlah produk yang sama 28.812 dan dikalikan dengan proporsi penjualan itu 15%, dapat jumlahnya 4.322 dan dikalikan dengan harganya 1.500 dapat 6.482.688 dan total keseluruhannya itu ada 77.962.250.
Dan lanjut roti mentega Mises itu Januari sampai Desember itu ada produk yang 25.182, lalu dikalikan dengan proporsinya 10% dapat 2.918, dan lalu dikalikan dengan 1.500 dan totalnya 4.307.250. Dan total keseluruhannya itu adalah 52.527.000 rupiah. Dan lanjut itu roti kelapa. Pada bulan Januari sampai Desember itu ada produknya masing-masing 31.156, dan lalu dikalikan dengan 50% itu terdapat jumlahnya 15.508, dan dikalikan dengan harga 1.500 dan dapat 23.356.875, dan total keseluruhannya itu adalah 280.762.500. Dan sedikit informasi, untuk di Sayu Bakery ini produk yang paling dominan itu yang paling banyak itu adalah roti kelapa, yaitu 50% dari produk yang lainnya. Selanjutnya pada untuk anggaran penjualan pada daerah itu pada Pasaman coklat susunya itu dimana ada 15%, itu kayak 50%, mentega Mises 40%, kelapa 25%. Dan Bukit Tinggi itu ada 60%, itu kayak 30%, mentega Mises 25%, dan kelapa 50%. Dan Solo 25%, Srikaya 20%, mentega Mises 35%, dan kelapa 25%, dan totalnya itu 100%. Lalu kita masukkan ke dalam anggaran penjualannya untuk setiap daerah penjualan, di mana ada bulan Januari dan sampai bulan Desember itu sama produknya 25.971, lalu di Pasaman itu ada 15%. Jadi 25.971 itu dikali 15% dapat 4.456, lalu dikalikan dengan 1.500 dapat 6.743.500. Dan untuk Bukit Tinggi dikalikan dengan 60% itu dapat 17.983, dan lalu dikalikan dengan 1.500 dapat 26.974.000. Dan Solo 25% dikalikan dengan produknya itu 25%, dikali dengan 25% dapat 7.493, dan harganya 1.500, dan totalnya 11.239.167. Dan total dari Pasaman, Bukit Tinggi, dan Solo itu ada 44.956.667 rupiah. Dan untuk 1 tahun dari Januari sampai Desember itu totalnya adalah 539.108.000 rupiah. Lanjut yang kedua itu produknya roti Srikaya, dan pada produknya dari Januari sampai bulan Desember itu masing-masingnya 28.812, di mana Pasaman 50% dikalikan dapat 14.406, lalu dikalikan dengan harganya 1.500, totalnya 21.608.998. Dan Bukit Tinggi dikalikan dengan 30%, dapat jumlahnya 8.604, dan harganya 1.500, dan totalnya 12.565.375. Dan Solonya 20%, dapat jumlahnya itu 5.762.000, harganya 1.500, dan totalnya 8.643.683, dan total keseluruhannya yaitu 43.212.917. Dan untuk total keseluruhan dari bulan Januari sampai Desember itu adalah 418.915 rupiah. Lalu selanjutnya itu ada roti mentega Mises. Pada bulan Januari sampai Desember itu produk masing-masingnya sebanyak 29.182, dan di mana Pasaman itu ada 40%, dikalikan dengan 40% dapat jumlah itu 11.673, dan harganya 1.500 dapat totalnya 17.509.000. Dan Bukit Tinggi 25% dapat totalnya 10.943.125, dan Solo 35% dapat 15.320.375 rupiah. Dan total dari Pasaman, Bukit Tinggi, dan Solo itu ada 43.772.500, dan total keseluruhan dari Januari sampai Desember untuk 1 tahunnya
adalah Rp525.270.000. Dan untuk roti kelapa itu terdapat 31.196 rupiah. Dikalikan dengan 25% yaitu pasaman, dapat totalnya itu 11.658.138 rupiah. Dan Bukit Tinggi 50% dapat 23.356.875, dan Solo 25% dapat 11.698.438, dan totalnya 46.753.750, dan total keseluruhannya untuk satu tahun adalah 561.525.000 rupiah. Dan untuk anggaran produksi dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai anggaran produksi, di mana sebelumnya anggaran penjualan sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dan selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai anggaran produksi, di mana anggaran produksi itu terdapat dari penjualan, ada persediaan akhir barang jadi, ada yang tersedia, terus ada biaya persediaan awal barang jadi, dan ada produksi, di mana setiap bulannya dari bulan Januari sampai Desember. Maka dari penjualannya sudah diketahui, sudah dicari tadi oleh rekan saya, dapat di setiap bulannya sebesar 7.493 setiap bulannya. Maka dapat total keseluruhan penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember sebesar 89.913. Nah, persediaan akhir barang jadinya yaitu 0. Jadi dapat yang tersedia. Yang tersedianya dapatnya dari penjualan dikurangi dengan persediaan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, maka dapat yang tersedia. Nah, dari tersedia maka kita akan mengurangi dengan persediaan awal barang jadi, maka dapat produksi. Maka di setiap produksi itu dapatlah hasilnya gitu. Maka dapatlah keseluruhan dari Januari sampai Desember itu 89.913. Selanjutnya yaitu anggaran produksi untuk roti Sedikaya, yaitu untuk penjualannya dari bulan Januari sampai bulan Desember sebesar 4.322. Maka dapat total penjualannya dari Januari sampai Desember yaitu 51.862. Persediaan akhir barang jadi yaitu 0, maka dapat barang yang tersedia yaitu sebesar 4.322 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dan untuk persediaan awal barang jadi yaitu 0 juga, maka untuk produksinya dapatnya dari barang yang tersedia dikurangi dengan persediaan awal barang jadi. Nah, untuk roti mentega mises sama jalannya seperti yang roti Sedikaya, dan untuk roti mentega mises juga sama, dan untuk penjualannya udah dicari sebelumnya, itu dapat untuk yang roti mises yaitu 15.598. Nah, melanjutkan yaitu mengenai biaya bahan baku, di mana data persediaan bahan baku yaitu setiap hari usaha Sayu Bakery ini memproduksi roti untuk penggunaan bahan baku. Nah, di mana perusahaan menetapkan bahwa persediaan awal bahan baku sama dengan persediaan akhir. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses produksi agar tidak terganggu. Nah, di mana nama bahan bakunya yang pertama itu tepung, gula, dan mentega, di mana satuannya itu per kilo, di mana kuantiti dari tepung sebesar 198 dan harganya yaitu 7.600 dan totalnya yaitu 504.800. Dan gula yaitu kuantitinya sebesar 36 dan harga persatuannya itu sebesar 11.200. Jadi total sebesar 403.200. Dan untuk mentega yaitu kuantitinya sebesar 13
dan harga persatuannya yaitu sebesar 11.500 dan totalnya sebesar 149.500. Jadi total keseluruhan bahan bakunya sebesar 2.057.500. Nah, selanjutnya yaitu jenis yaitu tepung dengan satuannya per kilo, itu harga satuannya itu sebesar 7.600, dan roti coklat susu, roti serikaya, roti mentega mises, dan roti kelapa, di mana itu nilainya sebesar 0,045 untuk roti coklat susu, dan untuk roti serikaya 0,45, dan bagian tepung untuk roti coklat susu, roti serikaya, roti mentega, dan roti kelapa itu sebesar 0,045. Dan untuk gula yaitu harga persatuannya kan 11.200. Jadi untuk roti coklat susu, roti serikaya, roti mentega mises, dan roti kelapa itu nilai gula surnya sebesar 0,008. Dan untuk mentega, untuk harga satuannya tadi sebesar 11.500, dan harga surnya dari coklat susu, roti serikaya, roti mentega mises, dan roti kelapa itu sebesar 0,003. Nah, selanjutnya itu ini daftar biaya tenaga kerja langsung. Itu dari bagian produksi, bagian pengemasan, itu ada jumlah karyawannya dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan ada juga gaji per bulan itu dari bagian produksi itu ada nilainya sebesar 2.860. Dan untuk bagian pengemasan, jumlah karyawan dari bulan Januari sampai bulan Desember sebesar 9 orang karyawan, dan gaji per bulannya itu sebesar 1.560 juta. Selanjutnya itu ada data persediaan bahan penolong. Nah, itu ada mises, serikaya pandan, kelapa, coklat bubuk, susu bubuk, sop instan, pengembang, bleach stem atau pelembut, kalsium propionate atau pengawas. Itu ada plastik ukuran 14 kali 17. Itu sudah diketahui kuantitinya per masing-masing bahan penolong dan harga persatuannya sudah, jadi maka dapat totalnya. Total keseluruhan yaitu sebesar 1.699.100. Nah, ini standar pemakaian bahan bakunya. Nah, ini data peralatan sayur bakery. Yang pertama itu ada oven gas, kompor gas, mesin press, mesin pengaduk, mesin pembagi, mesin kelapa, dan loyang. Itu ada unitnya dan tanggal perolehannya, umur ekonomisnya, harga per unitnya, harga perolehannya, dan serta penyusutan per bulannya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke anggaran. Nah, sekarang kita lanjut yaitu ke anggaran bahan bakunya, di mana yaitu kita akan mencari anggaran kebutuhan bahan baku terlebih dahulu yang menunjukkan jumlah kebutuhan bahan baku masing-masing produk setiap bulannya, yang dimana tadi kita sudah mencari itu anggaran produksi, di mana pada bulan Januari sampai bulan Desember kita udah dapat produksinya tadi dicari sebelumnya oleh rekan saya tadi, itu dapatnya sebesar 7.493 dari bulan Januari sampai bulan Desember, maka total produksinya sebesar 89.913. Nah, di mana di kebutuhan bahan baku itu ada tepung, gula, dan mentega, di mana surnya sebesar
untuk tepung sebesar 0,045, dan untuk sur gula 0,08, dan untuk mentega 0,03. Jadi nantinya contohnya seperti Januari. Caranya sama dari Januari sampai Desember. Jadi saya akan menjelaskannya yaitu dari Januari aja. Dimana Januari itu produksi itu dikali dengan sur, maka dapat total kebutuhan. Nah, total kebutuhan itu dapatnya dari produksi dikali sur gitu. Untuk mencari masing-masing tepung, gula, dan mentega, kayak gitu juga rumus untuk mencari kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu dan roti sari kaya, yaitu seperti yang sebelumnya. Cara mencarinya udah diketahui juga sebelumnya, itu produksinya berapa, yaitu untuk roti sari kaya produksinya sebesar 4.322 dari bulan Januari sampai bulan Desember, maka dapat total produksinya sebesar 51.862. Jadi untuk masing-masing tepung, gula, dan mentega itu surnya udah diketahui, maka untuk mencari kebutuhannya nilai produksi dikali dengan SUR. Dan untuk roti mentega mises seperti itu juga, mencari kebutuhannya dari produksi dikali dengan SUR, di mana produksinya udah diketahui sebelumnya gitu. Di mana untuk produksinya sebesar per masing-masing bulan yaitu sebesar 2.918. Jadi dari Januari sampai Desember sama nilai produksinya, maka dapat total sebesar 35.018. Nah, dan untuk kelapa kayak gitu juga cara mencarinya. Dan kelapa kayak gitu juga cara mencarinya. Produksinya udah diketahui, udah dicari sebelumnya oleh teman saya tadi. Produksinya sebesar untuk roti kelapa dari bulan Januari sampai bulan Desember, produksinya sebesar 15.598. Jadi totalnya 187.175. Dan untuk tepung, gula, dan mentega surnya udah diketahui sebelumnya. Dan untuk kebutuhannya itu dapatnya dari produksi dikali dengan SUR. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua, yaitu masuk ke anggaran biaya bahan baku. Di mana anggaran biaya baku ini menunjukkan biaya bahan baku setiap bulannya. Di mana tadi kita udah mencari kebutuhan bahan bakunya. Jadi pada roti coklat susu ada tepung, gula, dan mentega. Jadi masing-masing bulan Januari sampai bulan Desember, maka dapat kebutuhan tadi kita cari, yaitu kebutuhan sebesarnya 337 di setiap bulannya sampai Desember. Maka total kebutuhan yaitu sebesar 4.046. Dan harga masing-masing per bulannya untuk tepung sebesar 7.600. Maka dapat jumlahnya dapatnya dari kebutuhan dikali dengan harga, maka dapat jumlahnya. Gula tadi kebutuhannya udah kita cari yaitu sebesar 60, dan total dari Januari sampai Desember dapatnya yaitu sebesar 719. Jadi harga gula per bulannya itu sebesar 11.200, dikali untuk mencari jumlah dikali dengan kebutuhan dikali dengan harga, maka dapat jumlah. Dan mentega pun kebutuhannya juga didapatkan dari pencarian sebelumnya, yaitu kebutuhan bahan baku itu sebesar 22 setiap bulannya sampai Desember, maka totalnya sebesar 270. Dan harga menteganya per bulannya sebesar 11.500. Maka dapatlah kita per bulannya
kebutuhan dikali dengan harga, maka dapat jumlahnya per bulan gitu. Nah, selanjutnya yaitu untuk roti serikaya juga pencariannya seperti yang roti coklat susu, dimana untuk tepungnya untuk roti serikaya yaitu setiap bulannya 194, maka untuk kebutuhan totalnya sebesar 2.334 dan harga tepungnya sama dengan harga roti coklat susu, dan maka dapat jumlah yaitu kebutuhan dikali harga sama jalannya dengan yang sebelumnya, dan gula dan mentega pun sudah diketahui kebutuhannya, maka nanti harganya juga sama dengan harga coklat susu. Nah, selanjutnya roti mentega mesir seperti itu juga jalannya. Anggaran biaya bahan baku udah diketahui juga, kebutuhannya udah dicari, dan harga pun sama seperti yang sebelumnya. Nah, maka dapat total anggaran kebutuhan bahan baku setiap bulannya, di mana coklat susu pada bulan Januari sampai Desember yaitu sebesar 3.492.348. Maka total keseluruhan bulan untuk coklat susu sebesar 41.908.605. Dan untuk serikaya untuk per bulannya yaitu 2.014.387. Maka dapat total untuk keseluruhan bulan dari serikaya yaitu 24.172.645. Dan untuk mentega mises untuk per bulannya yaitu 130.360.157 rupiah. Dan maka dapat total keseluruhan bulan dari mentega mises yaitu sebesar 16.321.890. Dan untuk kelapa untuk per bulannya itu 7.270.189. Dan untuk total keseluruhan untuk kelapa untuk per bulannya itu sebesar 87.242.268. Maka dapat total keseluruhannya dari bulan Januari sampai Desember dari coklat susu, serikaya, mentega mises, dan kelapa, maka dapat total keseluruhannya yaitu sebesar 169.645.407. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke anggaran pembelian bahan baku, di mana menunjukkan unit yang harus dibeli beserta harganya untuk masing-masing jenis bahan untuk setiap bulan. Di mana kita akan mencari anggaran pembelian bahan baku, di mana itu ada di situ ada keterangan. Nah, di situ juga ada tepung, gula, dan mentega untuk pembeliannya. Maka kebutuhannya udah kita cari untuk tepung, gula, dan mentega. Untuk kebutuhan tepung 1.365, untuk gula yaitu 243, dan mentega itu 91. Maka total pembeliannya 1.699. Nah, persediaan akhirnya udah diketahui oleh soal sebelumnya, yaitu untuk tepung 198, gula 36, dan mentega 13, maka totalnya 247. Di mana untuk jumlahnya maka kebutuhan ditambah dengan persediaan, maka dapat jumlah. Nah, baru kita persediaan awal udah diketahui sebelumnya, maka jumlah dikurangi dengan persediaan akhir. Dikurangi dengan persediaan awal, maka dapat pembelian. Dapat total pembelian. Jadi harga beli itu udah diketahui di soal gitu. Untuk tepung 7.600, untuk gula 1.200, dan untuk mentega 11.500. Maka dapat jumlah pembelian itu dari pembelian dikali dengan harga beli, maka dapat jumlah pembelian. Jadi total pembeliannya yaitu sebesar 14.142.100. Bulan Februari sampai bulan Desember caranya sama. Sampai sini sama.
cara buatnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke anggaran pembelian bahan baku menunjukkan unitnya yang dibeli beserta harganya untuk masing-masing jenis bahan untuk setiap bulan. Nah, ini anggaran pembelian bahan baku. Nah, untuk tepung itu 10.374 setiap bulannya sampai Desember. Maka dapat total keseluruhan tepung sampai Desember yaitu sebesar 124.488.000. Itu tentang total anggaran pembelian bahan baku udah didapatkan tadi. Maka dapat total keseluruhannya yaitu sebesar 169.705.200. Nah, ini untuk pembelian. Nah, kita masuk ke selanjutnya, itu mengenai anggaran bahan penolong. Nah, di mana anggaran bahan penolong ini menunjukkan jumlah kebutuhan bahan untuk masing-masing produk setiap bulan. Nah, di mana itu ada produksinya, sudah didapatkan sebelumnya. Coklat bubuk itu ada coklat bubuk, coklat bubuk, susu bubuk, soft instan atau pengembang, lifetime atau pelembut, kalsium atau pengawet. Itu ada plastik ukuran 14x7. Itu masing-masing surnya udah diketahui di soal. Maka kebutuhannya, cara mencari kebutuhannya yaitu seperti produksi dikali dengan sur, maka dapat kebutuhan dari masing-masing bahan penolong gitu setiap bulannya. Maka dapatlah totalnya masing-masing bahan penolong seperti total coklat bubuk, susu bubuk, soft instan, lifetime atau pelembut, kalsium atau pengawet, dan plastik ukuran 14x7. Nah, dan ini ada juga anggaran kebutuhan bahan penolong. Sudah diketahui dari roti Tayobek, dari masa-masa roti caranya sama. Nah, maka untuk kebutuhan bahan penolong itu jumlahnya itu total anggarannya untuk coklat bubuk untuk Januari sampai Desember itu 15,0 dan susu bubuk juga 15,0, selai serikaya 13,0, mises 11,7, kelapa 467,9, soft instan 15,2, lifetime atau pelembut 12,1, kalsium atau pengawet yaitu 3,0 dan plastik yaitu 30,331. Nah, anggaran kebutuhan bahan bakunya hasilnya itu anggaran biaya penolong. Nah, anggaran biaya penolong yaitu coklat bubuk, susu bubuk, selai serikaya dan mises. Itu kebutuhannya udah diketahui 15 untuk coklat bubuk setiap bulannya dari Januari sampai Desember dan harganya 43.000, dan untuk jumlahnya itu kebutuhan dikali harga. Dan susu bubuk kebutuhannya setiap bulannya dari Januari sampai Desember yaitu 15,0. Tadi udah didapatkan sebelumnya di kebutuhan bahan penolong. Nah, maka dapat harganya udah diketahui yaitu 36.000. Nah, 36.000. Maka dapat jumlah yaitu sebesar kebutuhan dikali dengan harga. Nah, soalnya itu selai serikaya. Yaitu jumlah kebutuhannya 13 untuk per bulannya dan harganya yaitu 35.000 dikali kebutuhan, maka dapat jumlah. Dan untuk mises pun kayak gitu, kebutuhannya sudah diketahui tadi, udah dicari 11,7, maka harganya yaitu 15.000, maka dikalikan lah kebutuhan dikali harga, maka dapat jumlah. Sama sepertinya keempat, maka dapatlah persediaan bahan penolong, di mana persediaan awal dari coklat bubuk yaitu kuantitinya 2, harganya 43.000, maka kuantiti dikali harga maka dapat jumlah maka dapat jumlah 86.000.
Dan untuk susu bubuk kuantitinya 2 juga dan harganya 26. Maka dapatlah jumlah kuantiti dikali harga. Selai serikaya itu kuantitinya 3 dikali dengan harga yaitu 35.000, maka dapat 105 jumlahnya. Mises pun kuantitinya 4 dikali dengan harga 15.000, maka totalnya dapat kuantiti dikali harga, maka dapat total sebesar 60.000. Nah, persediaan akhir dari coklat bubuk Januari sampai Desember itu sama, kuantitinya 2 dan harganya pun 43.000. Dan untuk susu bubuk kuantitinya dari Januari sampai Desember itu 2 juga dan harganya 36.000. Dan untuk selai serikaya sama, persediaan akhirnya dengan persediaan awal dan harganya pun sama, dan mises pun juga sama dengan persediaan awal dan harganya juga sama. Mungkin itu yang dapat yang saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya yaitu alokasi tenaga kerja tidak langsung produksi. Pada bagian produksi berjumlah Rp363.968. Pada total jam kerja mendapatkan Rp1.765. Pada alokasi BTKL mendapatkan 194.144.371 rupiah, sehingga mendapatkan total pada seluruh bagian produksi total jam kerja dan alokasi BTKL yaitu mendapatkan total dari bulan Januari sampai Desember berjumlah sama dengan total Rp31.460.000, sehingga mendapatkan total jumlah dari 12 bulan yaitu Rp377.520.000. Kemudian alokasi tenaga kerja tidak langsung pengemasan pada tahun 2023 pada bagian produksi total jam kerja dan alokasi BTKL mendapatkan dari bulan Januari sampai Desember itu mendapatkan jumlah yang sama dengan total Rp14.040.000, sehingga mendapatkan dalam total 12 bulannya itu Rp168.480.000. Selanjutnya anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik terdiri dari biaya listrik, biaya air, biaya gas, biaya bahan bakar, biaya penyusutan peralatan, yaitu sehingga mendapatkan total dari bulan Januari sampai bulan Desember mendapatkan total yang sama dengan jumlah Rp61.401.915, sehingga mendapatkan total dalam 12 bulannya itu Rp73.690.990. Kemudian anggaran biaya administrasi dan umum yaitu dari bulan Januari sampai Desember pada biaya penyusutan perlengkapan yaitu dengan jumlah Rp1.090.500, sehingga mendapatkan total dalam 12 bulan berjumlah yaitu Rp13.086.000. Kemudian anggaran harga pokok produksi pada ada biaya BBB, BTKL dan BOP, dan pada roti coklat susu, pada roti serikaya, pada roti mentega meses, pada roti kelapa dengan jumlah yaitu BBB-nya yaitu Rp169.645.407, BTKL dengan jumlah Rp168.480.000, pada BOP Rp73.690.980, sehingga total harga pokok produksi yaitu Rp411.816.387. Jumlah yang diproduksi yaitu Rp363.968, sehingga mendapatkan HPP perbungkus pada semua produk yaitu dengan jumlah 1.131. Selanjutnya harga pokok produksi selanjutnya anggaran laba rugi pada Sayo Bakery yaitu pada Pasaman yaitu coklat susunya Rp80.922.000, pada Serikaya Rp259.307.500, mentega meses Rp210.188.000, pada kelapa Rp140.381.250.250, Bukit Tinggi dan juga Solo. Kemudian mendapatkan total mendapatkan laba bersih yaitu dengan total Rp1.719.987.613. Berikutlah anggaran harga pokok produksi pada tahun berikutlah anggaran laba rugi pada tahun 2023. Ini anggaran kas yaitu kas awal
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berikutlah anggaran kasnya. Selanjutnya itu anggaran neraca anggaran neracanya pada Seyo Bakery pada tahun 2023 mendapatkan jumlah yaitu dari bulan Januari sampai Desember yaitu Rp317.162.585. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.